kembali lagi selama dari November nggak bikin clip atau bikin vlog atau bikin video apa-apa. Itu cuman video yang pertama aku pas aku pulang dari Indonesia ke Laos. Nah, itu yang klip pertama aku dan aku nggak sempat lagi, mohon maaf. Akhirnya hari ini aku ada kesempatan untuk bikin vlog lagi, dan vlog ini buat masak. Yeay. Jadi ceritanya tuh aku pengen makan makanan Indonesia banget. Salah satunya itu ayam geprek. Ayam geprek tuh aku suka banget di Indo. Pas di kosan selalu makan, dan semua teman-teman aku yang aku dekat biasanya mereka tahu kalau aku tuh suka makan pedas banget. Kayak setiap hari aku harus makan cabai. Akhirnya aku coba mau bikin ayam geprek di Laos, nggak tahu bakalan gagal atau gimana. Jadi resi kita bikin bareng-bareng. Aku bakalan bikin resep aku sendiri yang mungkin sedikit udah lihat dari YouTube beberapa orang yang bikin ayam geprek. Tapi karena beberapa bahan yang nggak benar-benar pas gitu sama mereka, karena di Laos juga nggak bisa nemu, jadi ya udahlah aku bikin cara aku sendiri juga. Oke, jadi sekarang aku udah siapkan ayam. Nah, ada ayam paha. Nah, si ayam ini tuh ceritanya aku beli dari pasar, terus gede banget. Aku juga takut dia nggak mateng ceritanya, jadi aku rebus dulu. Jadi ayam ini aku belum di ngapa-ngapain, cuman direbus pakai air garam aja. Harusnya beberapa orang tuh bilang harus pakai apa ya, diredam dulu gitu, diredam dulu di uh, susu 1 malam. Tapi yang ini aku cuman rebus biasa doang. Jelasin dulu, aku ada ayam, terus ada tepung. Nah, tepung ini dari Thailand. Jadi ini produk Thailand. Aku biasanya orang-orang Laos pakai produk Thailand, dan pakai buat goreng sesuatu makanan ya crispy gitu, mereka pakai yang kayak gini. Aku juga nggak tahu bakalan berhasil atau enggak. Soalnya lihat dari orang-orang Indo pakai beberapa tepung campur gitu kan, kayak terigu lah, protein tinggi, protein rendah lah, gini-gini. Aku nggak tahu bisa nyari di sini ya gimana. Nah, jadi aku akan coba pakai tepung yang ini. Nah, kebetulan ada bahan yang pas gitu di rumah aku, di kulkas. Ada cabai segini. Jadi aku mau pakai semuanya. Ya harusnya nggak terlalu pedas sih, soalnya ini cabai gede gitu. Terus ada bawang putih, ada garam, micin, dan royco sedikit. Terus alatnya aku pakai ini buat sambal yang kayak gini. Nah, aku nggak yakin bahasa Indonesianya apa, dan biasanya orang Indonesia nggak pakai ini kebanyakan. Mereka pakai apa ya? Yang satu lagi yang kayak gini. Aku lupa, maaf, aku lupa bahasa yang alatnya gitu. Kalau ada yang tahu, silakan bisa di komen. Ya, kasih tahu aku juga. Jadi oke, aku akan mulai bikin sambal dulu. Nah, aku siapin sambalnya. Bentar. Nah, ini aku bakalan potong lepas apa, bawang putih dulu. Aku bakalan lepas bawang putih dulu ya. Nah, sambil aku lepas bawang putih, jadi aku mau cerita sedikit hidup aku. Karena aku bikin vlog ini tujuannya buat teman-teman aku yang di Indonesia. Jadi aku janji sama mereka aku bakalan bikin vlog selalu, kayak 1 bulan sekali kayak gitu. Tapi akhirnya dengan beberapa hal, jadi aku nggak sempat bikin vlog. Maaf banget. Jadi kalian nggak lihat aku aktif di YouTube. Cuman ya aku bakal usaha selalu update YouTube aku. Mungkin sekali 2 bulan kayak gitu. Di ini ini kan masak makanan Indonesia kan. Nah, bisa aja nanti kali aku masak makanan Laos yang aku selalu bikin sama keluarga aku, dan
beberapa makanan yang aku pernah masak di Indo buat teman aku. Di sana juga yang kayak spring roll kayak gitu. Dan teman-teman aku suka. Sampai ada yang nelpon nanya resep dari aku pas aku di Laos. Jadi mungkin lah kali aku bikin vlog buat masak spring roll. Jadi dia bisa lihat di YouTube. Ya. Nah, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu, aku tuh bukan orang yang hebat masak, aku cuma bisa masak yang simpel-simpel aja. Soalnya tradisi di Laos tuh kebanyakan cewek atau perempuan itu bisa masak. Soalnya apa ya, sehari-hari dari kecil tuh kalau namanya perempuan, mama harus ngajarin anak perempuannya masak dari kecil. Jadi kurang lebih mereka harus bisa masak. Nah, aku salah satu perempuan yang bisa masak, tapi bukan hebat ya. Eh, selain selain aku juga masih banyak perempuan yang bisa masak dan hebat. Apalagi masakan tradisi Laos tuh aku jarang banget sih. Biasanya cuman papa aku atau mama aku. Nah, oke, sekarang aku udah beres lepas bawang putih di sini. Dan aku mau masukin garam, micin dan royco semuanya ya. Oke, sekarang aku masukin cabe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Terus sekarang waktu untuk di apa ya, kayak bikin dia hancurinnya. Biasanya alat ini orang-orang Laos juga pakai buat sambal. Jadi apa ya, yang nenek-nenek kayak gitu ahli banget lah pakai yang kayak gini ya. Harus hati-hati, kalau misalnya enggak nanti dia kena mata. Pelan-pelan. Biasanya pakai di bawah, tahu, di lantai biar enak. Ini kalau di meja nih, takut mejanya hancur. Aku tuh ya pas awal-awal pergi ke Indo, terus mereka pakai yang ulek-ulek ya. Nggak tahu ya salah atau benar katanya. Kayak buat yang hancurin sambal kayak gitu, kayak aduh susah banget. Kenapa mereka nggak pakai yang kayak gini aja gitu loh. Kayak yang itu tuh kayak kemana-mana gitu. Kalau yang ini kan kayak bentuknya dia turun kayak kecil kayak gini kan. Nah yang itu kayak kemana-mana. Terus aku kayak mungkin nggak biasa kali ya, jadi sakit tangan. Kalau ini lebih enak itu. Karena aku pernah lihat sih di Indo mereka jualan yang kayak gini, tapi bentuknya bukan yang kayak turun kayak gini banget sih, lebih ke kayak gini gitu. Gimana ya jelasnya? Ya begitu ya. Aku merasa cabenya kurang deh. Kayaknya harus nambah cabai nih kayaknya. Pas, benar sih, kayak harus nambah cabai sebentar. Halo. Nah, dan ini aku nambah cabai lagi 4 ya. Tadi tuh 11 terus 12, 13, 14 dan 15. Totalnya 15. Terus lanjut hancurin. Harusnya udah bisa ya. Biasanya nggak usah terlalu hancur gitu. Berdasarkan pengalaman aku lihat ya. Karena ayamnya aku belum kasih apa-apa lagi, jadi aku mau kasih royco dan garam dulu ya. Aku kasih 1 sendok garam. 1 sendok royco. 1/2 sendok royco deh. Nah, di rumah aku nggak makan terlalu asin gitu, takut asin ya. Ini ayamnya juga masih
baru keluarin dari kulkas. Kayaknya aku rebus dari kemarin gitu. Kemarin terus aku masukin ke kulkas. Ya. Ini aku salah deh, harusnya aku diamin dia di suhu 1 malam seperti kata-kata orang-orang. Tapi nggak apa-apa. Ini first time. Benar nggak? Kalau kita makan sendiri itu nggak apa-apa kalau nggak enak. Tapi buat orang lain nggak boleh, nggak bisa. Udah ya, jadi aku mau diamin dia dulu. Aku siapin tepung. Jadi aku pakai tepung ini namanya Goki. Nah, nggak tahu ya, feel atau nggak ya? Coba. Satu mangkok tuh pakai tepung kering, terus satu mangkok tuh pakai air putih. Ini aku lihat caranya dari salah satu YouTube bikin ayam geprek, katanya ini bikin crispy cenah. Terus aku masukin garam sedikit di tepung yang kering biar ada rasa. Taunya tepungnya udah ada rasa di asin. Sedikit roiko juga. Aduk-aduk. Terus aku masukin ayam yang paha. Katanya sih nggak usah apa ya, nggak usah cubit atau apa biar tepungnya masuk itu, cuman cukup muter-muter kayak gini doang. Katanya setelah muter-muter satu kali udah kena semua badan paha si ayam ini, terus dicelup ke ini air putih katanya ya. Celup. Setelah celup satu kali masukin ke tepung lagi yang kering, terus muter-muter lagi. Aku akan coba cuma satu paha dulu buat makan sendiri, siapa tahu kan mungkin gagal. Jadi ya kalau gagal bisa bikin lagi lah kali, biar sampai berhasil terus bikin buat teman-teman di Laos. Terus celup lagi katanya di air putih. Muter-muter lagi, gak usah cubit kenapa? Muter-muter seperti biasa. Lagi. Menurut aku sih ya kayaknya udah cukup. Soalnya aku nggak tahu tepung yang dia pakai sama tepungnya ini tuh kalau misalnya pakai cara kayak ini bakalan sama atau enggak. Soalnya dia pakai tepung terigu sama satu tepung lagi gitu. Jadi kayaknya harusnya udah cukup kayak gini. Ya aku oke sih kalau misalnya tepungnya nggak tebal-tebal. Ya yang penting tuh crispy. Semoga ini crispy. Aku diamin dia dulu. Sekarang aku mau siapkan kompor dan minyak panas. Kayaknya minyaknya kurang, cuman ya udah first time. Katanya nggak usah balik-balik terus gitu, cuman cukup balikan sekali aja gitu, jadi aku nunggu aja deh. Aku mau balikin satu kali lagi. Kayaknya tepungnya gagal deh. Kayaknya bagian yang paling penting buat bikin ayam geprek tuh susahnya di tepung deh kayaknya. Dan tepung yang aku pakai itu nggak sesuai sama resepnya gitu. Nih ayam aku yang udah beres goreng.
setelah ini aku bakalan lanjutin bikin sambal. Katanya sih kalau mau bikin sambal enak tuh harus pakai minyak yang habis digoreng ayam yang lagi panas-panas gitu. Masukin ke sini. Nah, masukin ke apa sih? Cabe yang bikin tadi. Ini sebenarnya aku apa ya, lebih suka pedas lagi gitu, tapi lagi kurangin makan pedas, cuma tinggal segini doang. Sedih sih ya. Nah itu aku masukin ayam ke sini aja. Ngakak kan mereka ada apa itunya, tapi aku nggak punya, jadi pakai kayak gini aja, geprek. 3 hours later. Akhirnya beres juga ayam geprek aku yang kayaknya sedikit gagal, tapi bentuknya begini teman-teman. Nah, ini udah aku diam-diam masukin nasi putih. Ini lagi pas juga waktu makan siang, jadi aku mau coba ayam geprek yang pertama kali aku bikin. Aku nggak pernah bikin ayam geprek walaupun di Indo, soalnya di Indo kan jualannya banyak, jadi aku beli aja. Nah pertama kali aku bikin ayam geprek di Laos dengan resep-resep dan bahan-bahan di Laos yang aku punya. Aku bakalan coba ya. Coba sambal dulu deh. Sambalnya pedas. Pedas. Mirip sambal ayam geprek yang aku makan beneran. Enak, aku suka. Sambalnya oke. Sambalnya aman. Terus ayam ya. Coba ayam. Ini ya ayam. Aku coba. Sambalnya aman, rasa ayamnya aman, buat aku aman, enak buat aku ya. Tapi tepungnya nggak begitu crispy. Kayaknya harus belajar lagi nih bikin tepung buat ayam geprek. Oke sih, cuman masih beda sama apa yang aku beli di Indo, di Bandung. Tepungnya crispy oke, cuman dia nggak tebal, tipis. Rasanya pas, cuman nggak tahu buat orang lain. Lain kali kalau misalnya aku udah waktu lagi, aku coba bikin ayam geprek buat orang Indonesia yang bikin sendiri. Mereka bakalan gimana rasanya. Dan buat aku sendiri sih aman, oke, aku bisa makan dan enak. Cuman nggak tahu aman nggak buat perut aku. Nah, oke, jadi sampai sekarang aku udah beres bikin ayam geprek resep aku sendiri, dan aku mau makan sekarang. Terima kasih semua orang yang udah nonton sampai sekarang. Maaf banget kalau misalnya aku pakai kata-kata yang masih salah dan resep yang kurang benar dan semua soal teknis segala macam yang aku bikin di vlog ini, mohon maaf dengan besar-besarnya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman semua orang Indonesia yang nonton aku sampai sekarang. Dan ini vlog 2 aku. Aku bakalan berusaha untuk bikin vlog lagi selanjutnya. Aku akan
tunjukin tentang Laos lebih banyak lagi buat teman-teman Indo aku yang lagi nonton, tahu tentang Laos lebih dalam lagi. Kalau misalnya teman-teman ada konten yang pengen aku bikin, pengen tahu tentang apa di Laos, bisa kasih tahu aku di komen, dan mudah-mudahan aku bisa tunjukin atau aku bisa kasih tahu atau bisa aku bikin vlog khusus yang itu. Ya, aku senang banget bikin vlog tentang Laos. Nanti kalau misalnya kalian penasaran, heran tentang apa sesuatu, tentang orang, apa cowok kan tentu cowok pasar di Laos tuh kayak gimana, kayak gitu. Nanti aku beberapa macam kayak gitu boleh coba kasih tahu aku di komen. Sampai sekarang aku mau makan dulu. Terima kasih banyak sekali lagi. Bye bye.